Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pelajar di seluruh Nusantara? Kali ini bertemu lagi dengan Ibu untuk mengajak kalian belajar bersama tentang mawaris dengan judul Meraih Berkah dengan Mawaris. Materi ini saya sampaikan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, khususnya kelas 12. Peta konsepnya, untuk mempelajari materi mawaris ini dapat dilaksanakan dengan cara memahami ketentuan hukum waris dalam Islam, menerapkan hukum waris Islam, dan manfaat hukum waris Islam guna meraih berkah dengan menerapkan hukum waris Islam. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi mawaris ini, diharapkan kita dapat memahami ketentuan syariat Islam dalam melakukan pembagian harta warisan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar terjadinya perpecahan, bahkan pertumpahan darah antara sesama saudara atau kerabat dalam masalah memperebutkan harta waris. Sehubungan dengan hal itu, jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan dan menciptakan tentang aturan-aturan membagi harta waris secara adil dan baik. Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah warisan. Hamba Allah diwajibkan melaksanakan hukumnya dalam semua aspek kehidupan. Adapun pengertian mawaris menurut bahasa berasal dari bentuk jamak mirosun, maurus, yang dalam bahasa Indonesia bermakna peninggalan orang meninggal yang diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi, mawaris ialah harta-harta peninggalan atau harta-harta pusaka dari orang yang meninggal yang dapat diwarisi oleh orang-orang yang dapat menerimanya. Sedangkan ilmu mawaris dapat diartikan ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima harta pusaka atau warisan, orang yang dapat menerima warisan, kadar pembagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dan tata cara pembagiannya. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miros, merupakan bentuk masdar atau infinitif dari kata warisa, yarisu, irsan, mirosan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Ilmu waris biasa disebut juga dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing, dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Adapun yang termasuk rukun waris, yang pertama yaitu muwaris, yaitu orang yang meninggal atau orang yang mewariskan dan ada harta yang ditinggalkan. Yang kedua, waris atau harta waris, yaitu harta pribadi, bukan harta bersama sekalipun suami istri, peninggalan dari orang yang meninggal. Yang ketiga, maurus atau ahli waris, yaitu keluarga yang masih hidup yang berhak mendapat warisan. Adapun dasar hukum waris, yang pertama yaitu Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasibam mafruḍa, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ayat lain tentang mawaris terdapat juga dalam surat An-Nisa ayat 7-12 dan ayat 176, surat An-Nahl ayat 75 dan surat Al-Ahzab ayat 4. Selanjutnya, dasar hukum waris yang kedua yaitu hadis. Sebagaimana hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud yang bunyinya, Ani ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhu an-nasa wa ta'allamul fara'ida wa 'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal ilmu marfu'un wa yusika ay yahtilifa asmani fil fara'idi wal mas'alati fala yazidani ahadan yuhbiruhuma, rawahu Ahmad, yang artinya dari Ibnu Mas'ud katanya, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, hadis yang kedua, hadis dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-ilmu salasatun wa ma siwa dzalika fadlun, ayatun muhkamatun aw sunnatun qa'imatun aw faridatun adilatun. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah, yang artinya, ilmu itu ada 3 macam, dan yang selain yang 3 macam itu sebagai tambahan saja, yaitu ayat muhkamat, sunnah yang datang dari Nabi, dan faraid yang adil. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Berdasar kedua hadis di atas, maka mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Artinya, semua kaum muslimin akan berdosa jika tidak ada sebagian dari mereka yang mempelajari ilmu faraid dengan segala kesungguhan. Dasar hukum waris yang ketiga, yaitu hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Kompilasi Hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 1991. Adapun hal-hal yang harus diselesaikan sebelum pembagian warisan adalah yang pertama, biaya pengurusan jenazah. Yang kedua, untuk melunasi hutang jika yang meninggal memiliki hutang. Yang ketiga, untuk melunasi kewajiban zakat apabila harta telah memenuhi persyaratan wajib zakat. Selanjutnya, untuk melunasi wasiat apabila yang meninggal tersebut meninggalkan wasiat dengan ketentuan tidak melebihi sepertiga dari harta warisan. Adapun sebab-sebab mendapatkan warisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena hubungan kekerabatan.
atau hubungan keturunan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi karena kelahiran. Hubungan kekeluargaan ini ada 3 macam, yaitu yang pertama furu', terdiri dari anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Yang kedua usul, terdiri dari ibu, bapak, nenek, kakek, dan seterusnya ke atas. Yang ketiga hawashi, terdiri dari saudara, paman, bibi, dan keturunannya. Sebab yang kedua yaitu karena hubungan pernikahan. Suami atau istri apabila salah satu meninggal, maka yang masih hidup berhak mendapat warisan, berdasarkan surat An-Nisa ayat 12. Yang ketiga, wala, yaitu orang yang mendapat harta warisan karena memerdekakan orang dari perbudakan. Sebab-sebab tidak mendapatkan warisan. Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor dari luar ahli waris yang menyebabkan seseorang tidak mendapat warisan. Halangan untuk tidak mendapat warisan disebut hijab. Orang yang menghalangi disebut mahjub. Nah, hijab ini ada 2 macam. Pertama, hijab nukson, yaitu halangan yang sifatnya mengurangi, seperti suami bila tidak punya anak mendapat setengah, tetapi jika punya anak dapat seperempat. Jadi anak itu menjadi hijab nukson bagi suami. Yang kedua, hijab hirman, yaitu hijab penuh, seperti cucu tidak mendapat bagian apabila masih ada ayahnya. Sebab-sebab tidak mendapat warisan yang berikutnya yaitu dari dalam ahli waris. Penyebabnya yang pertama karena berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan orang yang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya orang kafir tidak mewarisi orang muslim dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab tidak mendapat warisan yang kedua yaitu karena pembunuhan. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pembunuh tidak berhak mendapat apapun dari harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah yang pertama, pembunuhan karena khilaf. Yang kedua, pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, pembunuhan yang dilakukan karena tugas. Dan keempat, pembunuhan karena udzur atau untuk membela diri. Nah, yang keempat ini masih bisa mendapatkan warisan. Selanjutnya, sebab tidak mendapat warisan yang ketiga yaitu karena perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi, baik budak secara utuh ataupun sebagiannya. Misalnya, jika seseorang majikan menggauli budaknya hingga melahirkan anak, maka ibu dari anak majikan tersebut tidak dapat diwarisi ataupun mewarisi. Demikian juga mukatab atau budak yang dalam proses pemerdekaan dirinya dengan cara membayar sejumlah uang kepada pemiliknya, karena mereka semua tercakup dalam perbudakan. Namun demikian, sebagian ulama mengecualikan budak yang hanya sebagiannya dapat mewaris dan diwarisi sesuai dengan tingkat kemerdekaan yang dimilikinya. Sebab-sebab tidak mendapat warisan yang berikutnya adalah perzinaan. Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinaan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Ia hanya dapat mewarisi dan diwarisi ibunya. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak itu dinisbatkan kepada si empunya tempat tidur dan pezina terhalang dari hubungan nasab. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Yang kelima karena li'an. Anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakuinya sebagai anaknya. Hal ini dia kiaskan dengan anak dari hasil perzinaan. Selanjutnya kita pelajari tentang ahli waris. Dari jenis kelaminnya, ahli waris itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama dari pihak laki-laki ada 15 orang atau 15 kelompok. Yang kedua dari pihak perempuan ada 10. Nah, dari pihak laki-laki yang 15 itu adalah sebagai berikut. Pertama, anak laki-laki, 2 cucu laki-laki, pancar laki-laki, dan seterusnya. Ketiga, bapak, 4 kakek dari pihak bapak, dan seterusnya. 5 saudara laki-laki sekandung, 6 saudara laki-laki sebapak, 7 saudara laki-laki seibu, 8 anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, 9 anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, 10 paman dari pihak bapak sekandung, 11 paman dari pihak bapak sebapak, 12 anak laki-laki paman sekandung, 13 anak laki-laki paman sebapak, 14 suami, 15 laki-laki yang memerdekakan hamba. Sedangkan dari pihak perempuan ada 10 sebagai berikut. Pertama, anak perempuan, 2 cucu perempuan dari pancar laki-laki, 3 ibu, 4 nenek dari pihak bapak, 5 nenek dari pihak ibu, 6 saudara perempuan sekandung, 7 saudara perempuan sebapak, 8 saudara perempuan seibu, 9 istri, 10 perempuan yang memerdekakan budak. Nah, jika ahli waris dari pihak laki-laki semuanya ada, yang mendapat warisan 3 orang saja, yaitu anak, bapak, dan suami. Jika ahli waris dari pihak perempuan semuanya ada, yang mendapat warisan hanya 5 orang, yaitu istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan sekandung. Jika ahli waris laki-laki maupun perempuan semuanya ada, hanya 5 orang saja yang mendapat warisan. Yang pertama, suami atau istri, kedua, ibu, 3, bapak, 4, anak laki-laki, 5, anak perempuan. Nah, prinsip dalam warisan Islam adalah orang yang paling dekat dengan si pewaris itu yang paling berhak. Jika tidak ada, baru yang lain. Seperti ilustrasi di bagan berikut ini. Ada lingkaran. Lingkaran yang paling tengah yaitu si mayat atau yang meninggalkan warisan. Lingkaran di luarnya yaitu suami atau istri, ada bapak, ada ibu, kemudian ada anak perempuan dan anak laki-laki. Jika itu tidak ada, baru ke lingkaran di luarnya, yaitu ada kakek dari pihak ayah, ada nenek dari pihak ayah atau ibu, kemudian ada saudara, kemudian ada lagi cucu perempuan dari jalur laki-laki, dan ada cucu laki-laki dari jalur laki-laki. Nah, ahli waris dibagi dua dari segi cara menerima bagian. Yang pertama, ahli waris dzawil furud, yaitu ahli waris yang mendapat bagian atau persentase tertentu, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Pecahan-pecahan ini disebut furud. Ahli waris dzawil furud ini dibagi dua. Yang pertama, nasabiyah, karena kerabat atau pertalian darah. Dari kelompok laki-laki yang masuk nasabiyah yaitu ayah mendapat bagian 1/6, 2 kakek dapat bagian 1/6. Yang kedua, kelompok perempuan, yaitu ibu bisa dapat 1/6, 1/3, atau 1/3 dari sisa.
Yang kedua, nenek dapat bagian 1/6. 3. Anak perempuan dapat setengah atau 2/3. 4. Cucu perempuan dapat setengah atau 2/3 atau 1/6. Yang kelima, saudara perempuan sekandung dapat setengah atau 2/3. Nomor 6, saudara perempuan sebapak bisa dapat setengah atau 2/3 atau 1/6. Yang ketujuh, saudara perempuan seibu bisa dapat 1/3 atau 1/6. Kemudian ahli waris dzawil furud yang kedua yaitu sababiyah atau sebab pernikahan. Yang pertama ada suami bisa dapat setengah atau 1/4. Yang kedua istri bisa dapat 1/4 atau 1/8. Tergantung ada mahjub atau hijabnya atau tidak. Selanjutnya ahli waris dzawil asobah, yaitu ahli waris yang tidak mendapatkan harta bagian tertentu. Boleh jadi ia menerima seluruh harta atau sisa dari hasil pembagian, atau mungkin pula tidak mendapatkan apa-apa. Nah, asobah ini ada 3 macam. Yang pertama, asobah binafsih, yaitu menjadi asobah dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh ahli waris lain. Yang termasuk ke dalamnya adalah pertama, anak laki-laki, yang kedua, cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawah asal dari garis keturunan laki-laki. Yang ketiga, bapak, yang D, kakek, dan seterusnya ke atas asal dari garis keturunan laki-laki. Yang E, saudara laki-laki sekandung. F, saudara laki-laki sebapak. G, anak dari saudara laki-laki sekandung. Kemudian anak dari saudara laki-laki sebapak. Kemudian paman sekandung atau saudara laki-laki bapak. Selanjutnya paman sebapak. Lalu anak laki-laki paman sekandung. Dan terakhir anak laki-laki paman sebapak. Yang selanjutnya asobah bil hoir, yaitu ia menjadi asobah karena ditarik oleh ahli waris lain menjadi asobah, dan harta dibagi bersama berdasarkan perbandingan 2:1 antara laki-laki dengan perempuan. Jadi yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1 bagian. Yang termasuk ke dalamnya yaitu A. Anak perempuan yang ditarik menjadi asobah oleh anak laki-laki. B. Cucu perempuan yang ditarik menjadi asobah oleh cucu laki-laki. C. Saudara perempuan kandung yang ditarik menjadi asobah oleh saudara laki-laki kandung. D. Saudara perempuan sebapak yang ditarik menjadi asobah oleh saudara laki-laki sebapak. Sedangkan ketiga asobah ma'al ghair, yaitu menjadi asobah karena bersama-sama ahli waris lain dan perhitungannya tidak menggunakan angka perbandingan. Yang pertama yaitu saudara perempuan sekandung 1 atau lebih bersama-sama anak perempuan 1 atau lebih atau bersama cucu perempuan 1 atau lebih. Yang B, saudara perempuan sebapak jika bersama-sama anak perempuan 1 atau lebih atau bersama cucu perempuan 1 atau lebih. Berikut penjelasan dalam tabel. A. Anak perempuan ada 3 kemungkinan. Yang pertama mendapat setengah bagian, sebabnya hanya ada 1 anak perempuan. Yang kedua, mendapat 2/3 jika ada 2 orang anak perempuan atau lebih. Yang ketiga menjadi asobah jika anak perempuan bersama anak laki-laki dengan perbandingan 1:2. 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Selanjutnya, cucu perempuan ada 6 kemungkinan. Yang pertama, mendapat setengah bagian, sebab adanya 1 cucu perempuan atau tidak ada anak perempuan. Yang kedua, 2/3 itu jika ada 2 atau lebih cucu perempuan. Yang ketiga, asobah, jika cucu perempuan bersama cucu laki-laki dengan perbandingan 1:2.
1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Kemudian mendapat 1/6 jika ada 1 anak perempuan, kecuali ada cucu laki-laki, berlaku kemungkinan 3. Yang kelima, tidak mendapat bagian jika ada 2 atau lebih anak perempuan, kecuali ada cucu laki-laki, berlaku kemungkinan 3. Yang keenam, tidak mendapat bagian jika ada anak laki-laki, dengan ketentuan cucu laki-laki atau perempuan. Nah, ini contoh penghitungannya. Seorang meninggal dunia, harta yang ditinggalkan adalah 120 juta USD. Sedangkan ahli waris yang ditinggalkan adalah 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan, dan 1 cucu laki-laki. Berapa bagian masing-masing? Penyelesaiannya, 1 anak perempuan mendapat bagian setengah. Langsung dihitung setengah kali 120 juta. Hasilnya 60 juta. Kemudian, selain 1 anak perempuan, ada 1 cucu perempuan dan 1 cucu laki-laki. Nah, kedua ahli waris ini menerima sisa dengan perbandingan 1:2. Cucu perempuan 1, cucu laki-laki 2. Nah, jadi di total perbandingannya ada 3. Sisa hartanya 120 dikurangi 60 untuk anak perempuan tadi, sisanya 60 juta. Nah, untuk cucu perempuan mendapat 1/3 kali 60 juta, yaitu 20 juta. Sedangkan untuk cucu laki-laki mendapat 2/3 kali 60 juta, yang hasilnya 40 juta. Selanjutnya, bagian Bapak ada 3 kemungkinan. Nomor 1, Bapak mendapat 1/6 jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki sampai ke bawah. Yang kedua, mendapat 1/6 ditambah asobah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan sampai ke bawah. Yang ketiga, menjadi asobah jika ada kemungkinan 1 dan 2 tidak ada. Contoh, seorang meninggal dunia, harta yang ditinggalkan adalah 120 juta USD. Sedangkan ahli waris yang ditinggalkan adalah 1 anak perempuan dan bapak. Berapa bagian masing-masing? Penyelesaiannya, 1 anak perempuan mendapat bagian setengah. Perhitungannya setengah kali 120 juta, hasilnya 60 juta. Sedangkan bapak, karena bersama 1 anak perempuan, mendapat bagian 1/6 ditambah asobah. 1/6 kali 120 yaitu 20 juta dan ditambah asobah atau sisanya 40 juta. Jadi untuk ayah mendapat 60 juta. Selanjutnya bagian ibu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, mendapat bagian 1/6. Sebabnya jika bersama anak atau cucu atau cicit dan seterusnya dari jalur laki-laki atau perempuan. Baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, ada saudara yang lebih dari 1 orang, semua macam saudara. Keterangannya saudara sekandung atau saudara sebapak atau saudara seibu. Yang kedua, mendapat bagian 1/3 jika kemungkinan 1 tidak ada dan kemungkinan 3 tidak ada. Kemudian yang ketiga, mendapat 1/3 dari sisa jika bersama salah seorang dari suami atau istri, jika keberadaannya bersama dengan bapak. Contohnya sebagai berikut. Seorang meninggal dunia, harta yang ditinggalkan adalah 120 USD. Sedangkan ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang anak perempuan, seorang cucu laki-laki, dan ibu. Berapa bagian masing-masing? Penyelesaiannya, 1 anak perempuan dapat bagian setengah. Hitungnya, setengah kali 120 sama dengan 60 juta. Kemudian ibu mendapat bagian 1/6. 1/6 kali 120 yaitu 20 juta. Masih ada sisa 40 juta. Cucu laki-laki menjadi asobah. Sisa dari 120 dikurangi
bagian ibu dikurangi bagian anak dan bagian ibu. Sisanya yaitu 40 juta. Selanjutnya, suami ada dua kemungkinan. Yang pertama mendapat bagian setengah. Sebabnya, jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan, atau tidak ada cucu atau cicit dan seterusnya dari jalur anak laki-laki atau perempuan. Yang kedua, mendapat bagian 1/4 jika kemungkinan satu tidak ada. Selanjutnya, istri ada dua kemungkinan. Yang pertama, mendapat 1/4 jika tidak ada anak, baik laki-laki atau perempuan. Dan yang kedua, tidak ada cucu atau cicit dan seterusnya dari pihak anak laki-laki atau perempuan. Berlaku untuk satu istri atau lebih. Yang kedua, mendapat bagian 1/8 jika kemungkinan satu ada. Selanjutnya, saudara perempuan sekandung ada 5 kemungkinan. Yang pertama, dapat bagian setengah. Seorang saudara perempuan sekandung yang kedua mendapat bagian 2/3 jika ada 2 atau lebih saudara perempuan sekandung. Yang ketiga menjadi asobah apabila bersama saudara laki-laki sekandung dengan perbandingan 1:2. Yang keempat menjadi asobah jika ada anak perempuan atau cucu perempuan. Yang kelima tidak mendapat bagian jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki atau terusnya ke bawah. Dan jika ada bapak. Selanjutnya, saudara perempuan sebapak ada 7 kemungkinan. Pertama, dapat bagian setengah, sebabnya ada seorang saudara perempuan sebapak. Tidak ada saudara perempuan sekandung. Yang kedua, 2/3, sebab ada 2 atau lebih saudara perempuan sebapak. 3 menjadi asobah jika bersama saudara laki-laki sebapak. 4 menjadi asobah jika ada anak perempuan atau cucu perempuan. Yang kelima, tidak mendapat bagian jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, atau ada bapak atau saudara laki-laki sekandung, atau ada saudara perempuan sekandung yang diasobahkan oleh anak perempuan atau cucu perempuan. Yang keenam, mendapat bagian 1/6 jika bersama seorang saudara sekandung atau kecuali ada kemungkinan 3. Yang ketujuh, tidak mendapat bagian jika ada 2 atau lebih saudara perempuan sekandung, kecuali ada kemungkinan 3. Nah, untuk saudara perempuan seibu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dapat bagian 1/3. Sebabnya ada 2 atau lebih saudara seibu. Laki-laki atau perempuan berlaku sama. Yang kedua, dapat bagian 1/6 apabila ada seorang saudara seibu. Yang ketiga, tidak mendapat bagian jika ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan, ada bapak atau ada kakek. Selanjutnya, kakek ada 4 kemungkinan. Pertama, mendapat bagian 1/6, sebab ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang kedua, mendapat bagian 1/6 atau ditambah asobah jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, menjadi asobah jika kemungkinan 1 dan 2 tidak ada. Yang keempat, tidak mendapat bagian jika masih ada bapak. Selanjutnya, bagian nenek ada 2 kemungkinan. Pertama, mendapat 1/6, sebab seorang atau 2 orang nenek dari pihak ayah atau ibu. Yang kedua, tidak mendapat bagian jika masih ada ibu dari pihak ibu atau bapak. Selanjutnya, karena khusus untuk nenek dari pihak bapak, gugur haknya dengan adanya bapak. Selanjutnya di sini ada tabel ahli waris yang menjadi hijab terhadap ahli waris lain atau yang menghalangi. Nomor 1, kakek gugur oleh bapak. 2, nenek
gugur oleh ibu. 3. Cucu laki-laki gugur oleh anak laki-laki. 4. Nenek dari pihak bapak gugur oleh bapak dan ibu. Nomor 5, cucu perempuan gugur oleh anak laki-laki dan 2 atau lebih anak perempuan, kecuali ada cucu laki-laki yang menariknya menjadi asobah. Yang keenam, saudara laki-laki sekandung gugur oleh bapak, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. Nomor 7, saudara perempuan sekandung gugur oleh bapak, anak laki-laki, cucu laki-laki. 8. Saudara laki-laki sebapak gugur oleh bapak, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, jika asobah bersama anak perempuan atau cucu perempuan. 9. Saudara perempuan sebapak gugur oleh bapak, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, 2 atau lebih saudara perempuan sekandung, kecuali jika ada saudara laki-laki sebapak yang mengasobahkannya. 10. Saudara laki-laki seibu gugur oleh bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan, 2 atau lebih cucu perempuan. 11. Saudara perempuan seibu gugur oleh bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan, dan 2 atau lebih cucu perempuan. Yang ke-12, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung gugur oleh bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, bila asobahnya ma'al ghair. Nomor 13, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak gugur oleh bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, dan anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. Selanjutnya, paman sekandung gugur oleh bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, dan anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. Selanjutnya, paman sebapak gugur oleh bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, dan paman sekandung. Selanjutnya, anak laki-laki paman sekandung gugur oleh bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, paman sekandung, dan paman sebapak. Sedangkan anak laki-laki paman sebapak gugur oleh bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, paman sebapak, anak paman sekandung. 18 dan 19 ini sama, laki-laki maupun perempuan yang memerdekakan hamba gugur oleh bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, anak laki-laki saudara sekandung, paman sekandung, paman sebapak, anak paman sekandung.
Nah, selanjutnya hikmah adanya hukum waris. Berikut ini adalah hikmah adanya hukum waris. Yang pertama, hikmahnya menghindari perselisihan yang mungkin terjadi antar sesama ahli waris. Yang kedua, menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang. 3. Menghindari keserakahan terhadap ahli waris yang lain maksudnya. Nomor 4, menghilangkan pilih kasih dari orang tua. 5. Melindungi hak anak yang masih kecil atau dalam keadaan lemah. Nah, itu tadi hikmahnya hukum waris dalam Islam. Selanjutnya, evaluasi. Anak-anak sekalian bisa menjawab soal-soal di bawah ini dan jawabannya bisa disetorkan kepada Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran agama Islam di sekolah masing-masing. Pertama, tulislah salah satu ayat Al-Quran yang terkait dengan mawaris. Yang kedua, apa saja yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum membagi harta waris? 3. Jelaskan perbedaan antara hijab hirman dan hijab nukson. 4. Tuliskan siapa saja ahli waris yang mendapat bagian 1/4 dari harta waris. 5. Ketika seseorang meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris, bagaimana dengan harta warisnya? Nah, silakan dicoba dijawab. Selanjutnya, renungan. Silakan disimak baik-baik. Yang pertama, warisan terbaik yang bisa diberikan orang tua kepada anak-anaknya adalah pendidikan. Pendidikan akan menjaga anak-anak kita, tetapi dengan harta benda mereka bisa berebut, bertikai, setelah habis hartanya tetap saja hidup miskin. Yang kedua, bumi ini bisa mencukupi 7 generasi, namun tidak akan pernah cukup untuk 7 orang yang serakah. 3. Warisan terbesar yang dapat diwariskan kepada anak dan cucu bukanlah uang atau materi, melainkan karakter dan iman. 4. Kekayaan adalah apa yang kamu infakkan di jalan Allah, bukan apa yang tersimpan di akun rekening bankmu. Demikian tadi pembahasan kita tentang mawaris. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Klik subscribe di channel ini, semoga menjadi bagian amal jariah Anda pada pengembangan ilmu-ilmu agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.